Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar negara Jerman kalah dalam Perang Dunia II? Padahal pada saat itu kepemimpinan Adolf Hitler dinyatakan unstoppable dan sanggup mengatasi lawan-lawannya. Namun, kenapa Jerman malah ujung-ujungnya kalah? Menjawab hal tersebut, sebenarnya ada berbagai faktor yang menyebabkan Jerman kalah dalam Perang Dunia II, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Namun, di sini saya akan mengambil faktor yang paling mempengaruhi, yaitu faktor eksternal. Kekalahan Jerman disebabkan oleh serangan serentak yang dilakukan oleh Sekutu pada April 1945. Tentara Sekutu menyerang Berlin dari dua sisi. Di sisi barat, serangan dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sedangkan di sisi timur, serangan dilakukan oleh Uni Soviet. Menghadapi situasi tersebut, Adolf Hitler kemudian memerintahkan para jenderalnya untuk mengamankan kota Berlin. Namun, karena di beberapa wilayah pasukan Jerman sudah mengalami kekalahan dan jumlah pasukan yang tersisa tinggal sedikit, sehingga mustahil untuk menahan serangan serentak yang dilakukan oleh Sekutu. Serangan serentak yang dilakukan oleh Sekutu berhasil mengalahkan Jerman. Setelah kekalahan tersebut, pemimpin Jerman Adolf Hitler ditemukan tewas di bunker bawah tanah Berlin. Dengan kejadian itu, maka berakhirlah masa kepemimpinan Nazi Jerman, sekaligus menjadi momentum kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Setelah Jerman berhasil ditaklukkan oleh pihak Sekutu yang terdiri dari 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet, maka dibuatlah konferensi atau pertemuan di antara 4 negara tersebut untuk membagi wilayah Jerman. Pertemuan ini disebut dengan Konferensi Potsdam yang diselenggarakan pada 2 Agustus 1945. Pertemuan 4 negara ini menghasilkan perjanjian Potsdam yang salah satu isinya adalah membagi Jerman menjadi 2. Jerman Barat dan kota Berlin bagian barat diberikan kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sedangkan Jerman Timur dan kota Berlin bagian timur diberikan kepada Uni Soviet. Namun, pada 1948, 3 sektor wilayah Jerman yang dikuasai oleh 3 negara sekutu diintegrasikan secara politik dan ekonomi. Sejak saat itu, penguasaan Jerman terbagi menjadi 2, yaitu Jerman Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat yang dikuasai oleh Sekutu Barat. Setelah Jerman terpecah menjadi 2 antara Jerman Barat dan Jerman Timur, memiliki politik dan ideologi yang berbeda. Jerman Barat condong kepada blok Amerika serta dipengaruhi oleh liberalis kapitalisme. Sebaliknya, Jerman Timur memihak pada blok Uni Soviet yang berhaluan komunis. Berkat dukungan Amerika Serikat dan Inggris, Jerman Barat berkembang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, kondisi ekonomi di Jerman Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet justru sebaliknya. Perbedaan taraf ekonomi dan kualitas hidup kedua negara itu memicu migrasi besar-besaran penduduk Jerman Timur ke Jerman Barat sejak 1950. Migrasi ini pada akhirnya disikapi dengan keras oleh pemerintah Jerman Timur. Oleh karena itu, pada 13 Agustus 1961, pemerintah Blok Timur mulai membangun tembok pembatas antara wilayah kota Berlin Barat dengan Berlin Timur. Pembatas ini dikenal sebagai Tembok Berlin. Situasi politik Jerman Timur memanas saat puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut reformasi pemerintahan pada 9 Oktober 1981 di Leipzig. Desakan masyarakat sipil berbuah keputusan pemerintah Jerman Timur untuk melonggarkan izin bagi warganya yang ingin berpergian ke Jerman Barat. Kebijakan baru tersebut memicu reaksi besar. Jutaan orang Jerman Timur berbondong-bondong datang menuju perbatasan di Berlin. Meski sempat terjadi cekcok antara massa sipil dan penjaga pos di perbatasan, akhirnya pos penjaga dibuka.
Banyaknya massa yang datang memanjat tembok Berlin dan membongkar beton tembok dengan palu. Peristiwa yang menjadi awal kejatuhan Jerman Timur ini disebut sebagai runtuhnya tembok Berlin. Usai runtuhnya tembok Berlin, pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker, dipaksa mundur. Desakan ini membuat Erich Honecker melepas jabatan pada Oktober 1989 dan diikuti dengan pembentukan Parlemen Darurat Jerman Timur. Melalui traktat, Jerman Barat dan Jerman Timur bersepakat untuk bersatu lagi menjadi sebuah negara. Sebulan berselang, Jerman Timur resmi melebur ke Jerman Barat. Maka, pada 3 Oktober 1990, Republik Demokratis Jerman atau Jerman Timur resmi dibubarkan. Negara ini melebur ke dalam Republik Federal Jerman.